misalnya, ini saya kembali lagi ya, jadi kalau triwulan pertamanya tidak ada target dan targetnya adalah angka, silakan dimasukkan 0. Kalau yang huruf dimasukkan angka strip kalau tidak ada target di triwulan ke-1-nya. Nah, untuk progres dan kendala strateginya ya mungkin tinggal dimasukkan ya, tidak boleh ada data yang kosong. Ini Mas Rio masukkan aja. Untuk melengkapi kegiatan kegiatan belum dilaksanakan Mas Rio. Nah, ini contoh aja. Ya, nanti lanjut ke bawah untuk melihat ya. Nah, ini sama ya. TW1-nya tidak ada, ya berarti diisikan angka 0. Jadi tidak boleh kosong ya. Bapak dan Ibu tidak boleh kosong. Kalau angka ditulis 0, kalau huruf di strip saja. Masukkan lagi Mas Rio. Ini contoh aja. Oke. Kalau sudah bisa klik simpan. Simpan Mas Rio. Nah, mungkin agar cepat supaya bisa kelihatan di dalam unduh draft capaian IKK-nya, ya kan? Ini kita masih ada 2 SK lagi. Ini mohon bantu Mas Rio untuk yang lainnya coba segera ini ya diinputkan aja. Nah, saya sambil menjawab ya dari Mas Rio untuk melengkapinya nih dari UNJ Bu Asri Fitriani izin bertanya Pak, jika target di TW10 dan ternyata di dalam implementasinya ada realisasinya ya, silakan aja Bu diisikan. Itu kan sama juga dengan kegiatan misalkan triwulan ke-1-nya ada targetnya 2 tapi kita isinya 3. Yang apa-apa Bu, diisikan sesuai dengan implementasinya di lapangan seperti apa. Jadi kalau misalkan targetnya 0 tapi ternyata ada isinya, maksudnya ada capaiannya ya silakan diisikan capaiannya. Jadi tidak ada masalah. Nah, kalau sudah semua ya. Nah, ini kalau sudah semua inputan capaian triwulan satunya, maka statusnya di sini dari capaian IKK triwulan ke-1 sudah berubah menjadi selesai. Ya. Nah, kalau sudah berubah menjadi selesai di sini, baru Bapak dan Ibu bisa mengunduh capaian IKK triwulan ke-1-nya. Nah, itu juga statusnya jadi berubah ya. Coba lihat capaian IKK TW keduanya deh Mas Rio. Yang bukan ya, yang ininya aja, yang menu tadi di sebelahnya. Nah, menu sebelahnya seperti itu ya. Jadi kalau belum statusnya belum selesai, ini masih inputannya harus dilengkapi capaiannya. Tapi kalau sudah selesai seperti triwulan ke-1 ini, ya, nah ini baru sudah bisa diunduh hasil capaian IKK triwulan ke-1-nya. Ini kenapa masih draft? Karena pengukuran ini kan sampai dengan triwulan ke-4 ya. Gitu. Nah, nanti dari semua capaian di triwulan ke-4 baru nanti kita buatkan namanya untuk yang memasukkan Pespres ya kepala satker yang biasa kemarin-kemarin Bapak dan Ibu teman-teman lakukan itu nanti generate dokumen sebagai output dokumen leadernya yang diinputkan Pespres kepala satkernya itu adalah di triwulan ke-4 seperti itu ya. Jadi nanti di triwulan ke-4 aja gitu. Nah, untuk masalah edit-edit tadi saya juga udah sampaikan untuk edit data selama masa pengisian pengukuran ya baik di triwulan 1 triwulan 2 ya. Jadi masanya pengisian di TW1 ya berarti masih bisa edit untuk yang triwulan satunya. Di triwulan kedua juga sama. Jadi selama masih di dalam masa penginputan itu masih bisa edit datanya. Oke. Nah, mungkin itu ya yang bisa kami sampaikan. Kira-kira nanti kalau misalkan ada yang mau bertanya, silahkan bertanya ya. Kami buka forum bertanya.
Sebelumnya saya kembalikan dulu ke moderator ya, ke Siap. Pak Tatang. Ya, ini hasil draftnya ya, teman-teman ya, hasil inputan. Terima kasih Mas Andra. Ya, Ibu Bapak semuanya. Barangkali setelah tadi Mas Akam menjelaskan bagaimana input silakan Ibu Bapak semuanya. Izin Pak. Ya, silakan. Andi Pak dari Universitas Bengkulu. Silakan Mas Andi. Terhadap pengisian kinerja ini Pak, kalau untuk misinya itu bisa ya Pak ya, kayaknya nggak begitu jauh dengan di Simonev yang dulu sama Simka. Cuman kami ada beberapa kendala kemarin setelah kegiatan penelaahan data dukung Bapak. Apa di sini juga disampaikan memang data dukung itu kan sudah ada di peraturan, ada aturannya. Cuma kan kita menerjemahkan data dukung itu kan sesuai dengan persepsi kita masing-masing. Nah, ternyata waktu penelaahan kemarin itu ada format yang harus kita penuhi. Nah, itu kan akan menyulitkan kita. Terus terang aja kami kesulitan untuk memenuhi data dukung waktu kegiatan penelaahan kemarin. Jadi apa tidak sebaiknya format data dukung itu juga disampaikan jauh-jauh hari. Jadi kita mengisi capaian kinerja itu sudah sesuai dengan data dukung yang dibutuhkan oleh kementerian. Seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Izin Pak, izin bertanya Pak. Ya, Izin bertanya Pak. silakan. Ya, terima kasih. Saya Gita dari UGM Pak. Ya, yang mau saya tanyakan yang pertama yaitu untuk renaksi, penyusunan renaksi ini apakah juga kita menggunakan TTE dari pimpinan? Nah, jika iya, mohon dapat difasilitasi untuk pengunduhan draft capaian per TW Pak. Tadi disampaikan bahwa kita belum bisa mendownload ketika kita masih proses pengisian capaian per TW. Nah, ini mohon ketika kita sudah menginputkan seluruhnya, tapi kita belum menyimpannya, kita bisa kita bisa tetap mengganti sebelum ada review dari pimpinan gitu, sehingga saat kita bisa mengunduh draft itu pimpinan bisa melihat, mengecek gitu untuk validasi datanya. Nah, ini juga berlaku untuk penyusunan PK dan renaksi, Pak. Jadi, mohon dapat difasilitasi. Jika tidak, maka kami harus membuat draft secara manual untuk pengesahan pimpinan. Nah, kemudian yang terakhir tadi disampaikan mengenai generate di TW4, pengisian secara generate di TW4, mohon dijelaskan kembali karena saya tadi tertinggal. Matur nuwun. Terima kasih, Pak. Terima kasih mungkin untuk kita akan ya. Gimana Pak Tatang? Suaranya putus-putus Pak Tatang. Ya, sebentar Mas. Itu ruangan.
Ya, baik terima kasih semuanya. Dari dua pertanyaan tadi, mungkin ada yang bisa ditanggapi dulu oleh Mas Agam. Baik, baik Pak Tatang. Oke. Nah, terkait data dukung baik itu bagus sekali ya. Nanti itu menjadi masukan untuk ke kami. Nanti coba kami sampaikan. Saya setuju dengan nanti adanya tambahan data dukung ya untuk di input capaiannya selain masalah analisis. Nanti coba kita sampaikan ya kan. Karena ini pemanfaatannya juga nanti kurang lebih kita sudah bersurat ya. Nanti akan bersurat juga di kemungkinan besar mulai pemanfaatan untuk penginputan di pengukuran kinerja yang capaian IKK ini adalah di hari Senin besok ya Pak Tatang ya. Itu sudah bisa mulai mengisi data pelaporannya. Ya, sudah bisa dimanfaatkan di aplikasi spasi kita online. Ini kita sampaikan, saya setuju. Nah, untuk yang tadi dari Ibu siapa kurang saya Ibu siapa ya tadi ya? Mohon maaf. Tita Pak, Tita dari UGM. Oh, Bu Tita dari UGM, oke. Nah, dari Bu Tita yang UGM ya tadi untuk yang terkait masalah pengeditan datanya, ini kan selama kita menginput ya, misalkan di triwulan ke-1, di triwulan ke-1 ini kan Januari, Februari, Maret ya, seperti itu ya. Januari, Februari, Maret, ya kan sebenarnya kita kasih dilebihkan selama 1 bulan di masa triwulan ke-1. Jadi sampai masih bisa mengisi, ini contoh aja. Nanti mungkin di triwulan keduanya kondisinya kurang lebih sama. Jadi misalkan ditambah di bulan 4-nya. Sama juga triwulan keduanya pengisiannya kan bulan 4, bulan 5, bulan 6. Berarti masa akhirnya itu adalah di bulan ke-7, bulan Juli. Seperti itu. Nah, selama masih dalam tempo pengisian di triwulannya itu masih bisa edit. Gitu. Nah, untuk masalah apa namanya ya bisa pembuatan draftnya ya silakan dimasukkan dulu dilengkapi. Nah kalau sudah dilengkapi silakan disampaikan ke pimpinan. Nah kalau misalkan nanti hasil reviewnya ada edit ya mudah-mudahan makanya ketika masa review pimpinan itu diharapkan semua teman-teman operator itu menginputnya di masa ketika triwulan 1 itu harus diisi. Jadi jauh-jauh hari. Misalkan nih contoh, misalkan di bulan 1, 2, 3 nih, sudah diselesaikan dulu nih semua penginputannya untuk yang capaian IKK. Nah, masa reviewnya mungkin awal ya, minggu awal di bulan 4. Silakan juga disampaikan ke pimpinan. Oh, kalau misalkan ada perubahan, diinputkan kembali. Karena kan temponya masih ada di dalam jangka waktu masa pelaporan. Seperti itu ya. Gitu. Jadi ya untuk review atau untuk diskusi dengan pimpinan ya disegerakan ya di dalam masa inputan ya di dalam masa jangka waktu penginputan per triwulannya seperti itu. Nah, untuk yang triwulan keempat itu adalah generate hasil keseluruhan. Jadi kita nggak mau membuat sebuah generalisasi output dokumen yang untuk nanti dilegalkan dan diimport atau dikirim ke aplikasi ISR kalau satu persatu jadi per triwulan. Jadi nanti dari hasil yang kita diinformasikan melalui pimpinan ya arahan pimpinan ke kami pengembang aplikasi spasi kita itu nanti cukup di triwulan keempatnya saja seperti itu sebagai output legal dokumen hasil pengukuran kinerjanya. Jadi triwulan 1, 2, 3, 4 sudah terisi semua, sudah fix, baru bisa generate dokumennya di sana. Jadi nanti triwulan keempat itu terakhir untuk nanti kita kirimkan data atau dokumennya ke aplikasi ISR. Itu juga nanti dilegalkan atau divalidasi hasil outputnya melalui atau menggunakan tanda tangan elektronik tadi atau tanda tangan basah kalau belum punya tanda tangan elektronik secara manual sama seperti yang kemarin. Itu ya. Nah, saya juga menjawab nih ada yang di chat ya. Untuk pengisian terkait capaian RO dan komponen ini ada di menu evaluasi atau Simproka. Ini di aplikasi spasi kita juga. Jadi Simproka, kinerja semua merger sudah menjadi satu ini di tahun 2021 ini ya kan sebenarnya ini adalah pilot project kami untuk yang Simproka kinerja
di merger. Nanti juga ada layanan-layanan lainnya yang terkait aplikasi. Mungkin yang paling dekat e-planning nanti akan segera menyusul untuk disatukan di dalam aplikasi Spasitika. Jadi nanti tidak banyak aplikasi, cukup satu aplikasi yaitu Spasitika. Gitu ya. Nah, untuk yang terkait masalah belum ada TTE dari kepala satkernya, nanti sebenarnya waktu awal PK kami sudah menginformasikan, ya kan, untuk surat, ya, siapa bagi yang belum TTE ini bisa melayangkan permohonan layanan untuk pendaftaran TTE ke tim Pusdatin. Ya, nanti mungkin dari tim koordinator 5 di Biro Perencanaan akan melayangkan suratnya kembali untuk bisa disampaikan nanti untuk bisa teman-teman yang belum TTE segera meminta atau memohon pelayanan untuk bisa dibuatkan TTE-nya seperti itu ya. Oke, terus untuk capaian RO dan komponen ya itu adanya di menu evaluasi. Apakah bisa dijelaskan juga? Mohon maaf karena API dari dari Imonef Bappenas dan Smartnya belum jadi, ini juga belum ada soft launching, walaupun sebenarnya bisa kita demokan, tapi arahan pimpinan kami nanti dulu, ya karena nanti memang juga ada sosialisasinya juga untuk pengisian capaian RO dan komponennya. Nanti kita jelaskan karena ada waktu sendiri untuk sosialisasinya. Itu ya. Unesa izin bertanya Pak Agam. Ya, Bu Masita bagaimana? Terima kasih atas waktunya. Mohon izin bertanya terkait penjelasan Pak Agam untuk input capaian tadi untuk kolom progres atau kegiatan. Semisal dari kami ini kan sudah juga cascading dari PK Rektornya Kemendikbud ke masing-masing fakultas dan unit. Dan paham kami di progres sama kegiatan itu menjelaskan terkait aktivitas untuk ketercapaian targetnya Bapak. Misal persentase lulusan S1 dan diploma yang mendapatkan pekerjaan, melanjutkan studi dan berwirausaha, itu kami untuk ke progres dan kegiatannya kami menjelaskannya semisal melaksanakan seleksi PKM, kemudian pelatihan mahasiswa terkait pekerjaan, kemudian seleksi KBMI, sosialisasi program mahasiswa wirausaha, pengembangan aplikasi tracer, dan penyusunan instrumen terkini. Semisal di kolom progres atau kegiatan kami menjelaskan secara rinci aktivitas apa saja yang untuk ketercapaian targetnya tidak apa-apa nih Pak. Tidak apa-apa Bu. Nanti mungkin ini masukan buat kita, nanti akan kita besarkan kali ya, maksudnya kolomnya sama. Iya betul Pak. Kolomnya mungkin lebih besar supaya tampilannya juga lebih enak kalau dipandang. Oke, baik. Kemudian yang kedua terkait generate tadi, berarti paham kami, berarti nanti kami ngisinya setiap triwulan itu berarti bukan kumulatif ya untuk kolom capaian. Jadi nanti sistem Spasitika yang akan menggenerate. Jadi kita ngisinya per triwulan ya Pak. Iya betul. Oke siap. Terima kasih Pak Agam. Mohon izin Pak. Baik, gimana? Dari UPN Pak, sebentar saya mau dari Bu Ida ya. Iya baik Bu Ida. Ini kita kemarin kan sempat ada keterlambatan untuk TTE. Ternyata itu kendala kita kan di kurang lebarnya spasi. Akhirnya dikembalikan. Kita coba ulang begitu ternyata. Nah, mohon Pak itu juga ditindaklanjuti. Akhirnya kemarin tuh akhirnya kita singkat aja itu UPN gitu aja. Baik. Ya nanti Ibu nanti komunikasi sama kita ya. Itu ada nomor kontak kami kan, Mas Rio atau saya. Ada. Nanti saya coba layangkan kita komunikasi secara ini aja ya langsung ya. Jadi coba kita tindak lanjuti ke tim Pusdatin antara Mas Dera atau Mbak Mana nanti. Iya. Caranya gimana kita tindak lanjut. Habis kegiatan ini ya Bu ya. Iya. Tapi kemarin sudah bisa sih akhirnya kita pakai TTM, kita alihkan ke TTM. Oh. Gitu. Cuman tampilan yang kurang lebar tadi itu akhirnya kita siasati dengan menyingkat nama UPN. Oh begitu. Baik. Oke.
Izin Pak. Gitu. Ya, Pak Sapri silakan. Ini Pak, tanya Pak yang terkait pengukuran kinerja yang Bapak paparkan tadi. Itu kan ada dua submenu Pak ya di pengukuran kinerja, yaitu capaian IKK dan unduh draft capaian IKK. Kalau saya cek di spesifik yang di TTN itu Pak, itu ada 4 submenu Pak, yaitu capaian output, analisis output, capaian kinerja, dan analisis capaian kinerja. Oh, Itu, yang di online ya Pak ya? Oh, yang di online itu nanti kita ganti Pak. Oh ganti Jadi ya? aslinya nanti seperti ini, sesuai dengan yang tertampil. Yang IKK yang dua itu Pak ya? Iya betul. Ya nanti karena kita prosesnya pengennya penyederhanaan ya dari aplikasi supaya tidak terlalu. Terus satu lagi Pak, misalkan target kita itu 100%. Tidak ada untuk kendala sama tidak itu, apakah wajib diisi Pak? Iya, tetap wajib. Jadi di deskripsinya itu semuanya wajib diinput Pak ya? Iya betul. Oh, oke. Nanti kita buatkan ini deh supaya lebih mudah ya, supaya kalau misalkan tidak bolak-balik ngetik, kalau misalkan tidak ada masalah nanti kita buatkan tombol bantuan. Oke. Untuk klik tombolnya nanti langsung menginput data kalau tidak ada permasalahan. Kalau tidak ada, nanti kita buatkan. Makasih ya masukannya Pak. Siap, Pak. Silakan, masih ada yang mau bertanya, Ibu Bapak? Izin Pak. Ya silahkan, nama dan dari perguruan gimana? Nama saya Nugroho dari Universitas Palangkaraya. Izin bertanya, apakah ada hubungan tentang capaian output yang di spasi kita dengan yang di keuangan? Kalau tidak salah disuruh mengisi terkait capaian outputnya yang dari aplikasi SaaS. Itu saya mau tanya apakah ada hubungannya? Baik Pak, terima kasih. Yang dari KPPN ya Pak? Benar Pak. Iya Pak. Ya, dari KPPN. Ya, kalau yang capaian output di KPPN, mohon maaf, saya malah mau bertanya dulu nih Pak. Dia di levelnya RO atau KRO Pak? RO Pak. RO berarti level sub output ya di RKKL-nya ya? Benar Pak, benar. Oke. Nah sebenarnya itu kami tidak ada integrasi dengan yang di KPPN. Hanya saja mengikuti dari tahun lalu, ya kan? Sebenarnya kan ini ada perbedaan ya, ada perbedaan informasi. Jadi ya mohon mungkin nanti dibuat bersinergi gimana caranya di level satker. Kalau tahun kemarin kebanyakan dari satker-satker yang kami sudah pernah sosialisasi dan juga pernah tanyakan, ya kan? Karena memang nih sistemnya belum terintegrasi, walaupun sebenarnya data dari hasil yang diinputkan ke dalam aplikasi SaaS ya, kalau tahun lalu, sebenarnya kita juga dapat datanya, seperti itu ya. Apalagi sekarang misalkan di level RO gitu, sebenarnya kita dapat nih datanya. Ada integrasi terkait data, tapi bukan integrasi terkait laporan ya, integrasi datanya. Nah, kita sebenarnya dapat itu data-data yang diinputkan ke dalam KPPN. Ya, kami sekali lagi mungkin nanti nggak tahu ya, nanti tergantung arahan pimpinan seperti apa. Karena kalau arahan pimpinan yang tahun lalu, sebenarnya yang mengisi ketika nanti pengisian di KPPN itu menyesuaikan dengan pengisian yang ada di aplikasi Simproka kalau tahun lalu. Jadi di Simproka misalkan untuk level outputnya ya diisikannya seperti apa ya yang di KPPN tinggal mengikuti. Kenapa dibuat seperti itu? Karena kebanyakan koordinator di yang kemarin sudah disampaikan itu yang menginput data di aplikasi spasi kita atau Simproka tahun lalu itu adalah pelaksana kegiatan seperti itu. Infonya ya yang saya dapatkan, mohon maaf dikoreksi kalau salah atau misalkan jadi satu tim mohon dikoreksi juga. Tapi kebanyakan dari satker yang kemarin kita sudah hasil pemanfaatan Simproka tahun lalu bentuknya seperti itu karena yang mengisi atau menginput di aplikasi Simproka tahun lalu ya contohnya di tahun lalu itu adalah operator yang memang dari tim yang melaksanakan kegiatan. Tapi kalau yang mengisi di laporan
untuk yang SAS-nya, untuk yang ke KPPN itu kan yang mengisi adalah laporan keuangan. Sehingga sebenarnya daripada repot-repot, sebenarnya lebih baik tim atau operator keuangan yang mengisi laporan ke KPPN itu mengikuti dari hasil capaian atau laporan yang diisikan melalui Sinkroka tahun lalu. Nah, kemungkinan juga bisa mengikuti hal tersebut, atau bisa juga kalau misalkan memang sudah terlanjur terisi di sana atau datanya ada di sana, ya bisa aja kita tampilkan gitu loh Pak. Kita tampilkan nih hasil yang sudah diinputkan dari KPPN. Ya mungkin hasil dari KPPN itu apakah mau ditindaklanjuti atau mau diteruskan, ya kan? Karena nanti capaian datanya juga bisa kita tampilkan gitu Pak. Nah, apakah mau ditindaklanjuti atau diteruskan sebagai laporan di aplikasi Spasi kita, atau nanti mau direvisi? Gitu. Ini sebenarnya nanti tinggal tunggu kebijakan arah pimpinan seperti apa. Kalau mau dimasukkan ke dalam aplikasi Spasi kita untuk diteruskan atau ditindaklanjuti, ya monggo. Atau nanti misalkan memang sama sekali kayak tahun lalu, tidak ada data yang dimasukkan ke aplikasi Spasi kita, jadi di sini murni diinputkan hanya dari yang KPPN yang mengikuti. Ya ini tergantung sih nanti dari pimpinan kami bagaimana. Kami belum belum dapat arahan, belum dapat arahan, ya kan, karena yang untuk level RO ataupun komponen yang nanti di menu evaluasi ya, sebagai pengganti aplikasi Sinkroka ini ya kita masih belum soft launching karena juga masih menunggu ya terkait tadi ya hal-hal dari arahan pimpinan sama juga API dari aplikasi mitra Imonef Bappenas maupun Smart. Gitu Pak. Jadi antara aplikasi yang di keuangan dengan Spasi kita masih belum ada koneksi. Artinya kita koordinasi internal saja ya Pak ya, antara keuangan dengan Iya. Ya, walaupun sebenarnya ada integrasi sih ada sih Pak, cuman hanya integrasi datanya tapi bukan integrasi pelaporannya. Integrasi datanya, jadi sebenarnya data yang diinputkan di aplikasi yang diinputkan, yang dilaporkan ke KPPN sebenarnya kita dapat Pak datanya, kita ada gitu. Tinggal nanti ya kita sambil nunggu arahan pimpinan bagaimana, apakah mau ditampilkan juga, nanti kalau misalkan mau dirubah atau apa bisa dikoreksi atau bagaimana bentuknya, ini belum kami dapat arahannya ya Pak ya, seperti itu. Ya Pak, makasih Pak. Halo Pak, saya mau menambahkan sedikit, boleh? Ya silakan Pak. Ya nanti sebagai masukan nggak apa-apa Pak. Kalau kami nggak bisa jawab ya nanti akan kami sampaikan. Nanti kalau misalkan ada masukan ya mudah-mudahan bisa menjadi tindak lanjut Pak. Baik, silakan Pak. Ya baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Kami juga ingin menyampaikan bahwa ada keterkaitan capaian output yang kita sampaikan di bagian evaluasi pelaksanaan program anggaran dengan capaian output yang diinput oleh orang bagian keuangan. Gitu. Jadi sebenarnya angkanya itu juga kalau di Universitas Andalas itu angkanya itu diminta ke kami di bagian pelaksanaan program dan anggaran gitu. Oh baik, bagus. Berarti sudah sinergi. Baru dia inputkan. Jadi setiap bulan dia minta datanya ke kita gitu. Oke siap. Data itu kalau tahun lalu juga seperti itu gitu. Tapi tidak strict betul gitu. Kalau sekarang memang angkanya itu diminta dari kita. Jadi setelah kita kasih angkanya baru dia input gitu. Oke siap. Berarti nanti kemudian angkanya itu setiap bulan gitu, bukan triwulan gitu. Iya, betul. Ya, makasih. Baik, nanti memang pengisian RO sama komponen tiap bulan Pak. Nanti kita akan sampaikan deh ke arah ke pimpinan supaya mungkin hasil yang sudah disampaikan ke KPPN ya itu juga muncul datanya. Nanti kalau misalkan memang ada revisi, ya silakan diedit aja sih dari data yang sebenarnya sudah ada integrasinya sih hanya. Ya bagi kita yang mengasih data kan juga ada arsipnya gitu. Oh ya baik, nanti kita sampaikan ya Pak ya, supaya bisa dilampirkan aja atau muncul datanya, jadi nanti tidak input 2 kali, ya kan, jadi langsung bisa diteruskan. Nggak apa-apa Pak. Hanya saja nanti gini Pak, itu kan hanya terkait dengan ya data-data KPPN itu kan adalah capaian ya sama keterangan ya Pak ya, betul ya?
ya kan? Yang disampaikan itu kan adalah capaian outputnya dan ada tambahan satu kolom lagi adalah keterangan ya Pak, yang kalau saya lihat untuk penginputannya. Nah, hanya saja kan di aplikasi Spasi Kita ini kan ada 3 kolom ya yang terkait dengan info yang harus disampaikan, ya kan? Ya nanti mungkin dari data yang belum diisikan ya nanti mungkin Bapak penambahan aja. Jadi contoh misalkan dari keterangan yang Bapak masukkan ke dalam aplikasi yang dilaporkan ke KPPN, ya kan, capaiannya sudah ada, ya kan, terus keterangannya sudah ada, nanti keterangannya itu masuk ke dalam keterangan progres pelaksanaan, mungkin seperti itu. Nah, tapi kalau untuk yang kolom di kendala sama kolom di rekomendasi tindak lanjut, ya nanti Bapak mungkin harus diinputkan lagi karena datanya untuk yang kita laporkan ke Smart maupun Imonef Bappenas ini, terutama ke Imonef Bappenas itu ada data-data yang harus memang detail diinputkan gitu sih Pak. Ada tetap input taman hanya nambah 2 kolom aja sih. Maksudnya 2 data yaitu terkait dengan kendala permasalahan sama tindak lanjut atau rekomendasi strategi sama yang disamakan. Satu lagi hal yang ingin saya tanyakan. Ya. Boleh Pak? Boleh silakan. Ya, di dalam pengisian Spasi Kita itu kemarin kan ada pengisian target gitu. Jadi di dalam komponen atau subkomponennya itu di sana kan banyak jenis output itu tidak satu. Bagaimana kita mengeneralisir? Misalnya di sana kan ada gaji, ada honor misalnya kan, untuk operasional aja misalkan. Di sana ada honor misalnya, ada juga pengadaan barang dan jasa gitu. Gimana kita untuk jenis apa yang tidak sejenis gitu. Saya kemarin juga bingung menginputkan untuk target-target seperti itu. Saya ambil aja yang mayoritas. Gimana? Ya pendekatannya banyak sih Pak. Contoh misalkan yang di output general ya Pak ya. Output general misalkan kalau di level RO-nya itu kan sudah given ya, maksudnya sudah ditetapkan ya kan untuk satuan maupun volumenya. Kalau itu untuk yang komponen ya kan, karena komponen ini belum di given bentuknya, belum ditetapkan. Memang sebenarnya pendekatannya banyak Pak. Ada yang kita ngambil kalau misalkan melihat dari TOR ya, TOR atau dari RAB-nya kita melihat dari akun mana yang dominan. Misalkan akun yang di situ adalah terkait dengan kegiatan, maka kita bisa menginfokan atau menginput di situ adalah kegiatan. Kalau misalkan kayak gaji itu kan terkait layanan, biasanya dari pendekatan yang kemarin di Proka tahun lalu untuk yang di level komponennya itu menjadi 12 bulan layanan. Untuk yang gaji ya 12 bulan layanan. Nah, untuk yang misalkan contoh kayak tadi pengadaan atau apa ya itu ya mungkin disesuaikan berapa kali pengadaan gitu. Nah, biasanya kalau yang output general kayak gaji dan tunjangan yaitu 12 bulan layanan. 12 bulan layanan. Jadi nanti pengisian di komponennya satuannya adalah 12 bulan layanan. Untuk capaiannya itu bisa disesuaikan. Ya, misalkan di Januari 1 bulan layanan berarti 1 yang tercapai. Bulan Februari juga 1. Sama kalau di Simproka tahun kemarin pengisiannya bukan akumulasi ya, tapi pengisiannya adalah real per bulan. Jadi kalau 12 bulan layanan, jadi per bulannya itu bisa dimasukkan capaiannya adalah 1. Seperti itu. Nah, proses pengisiannya nanti di aplikasi di menu evaluasi yang berganti Simproka itu sama dengan Simproka tahun lalu. Gitu. Proses pengisiannya sama. Gitu. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman sudah pernah mengisi Simproka tahun lalu, kurang lebih pengisiannya sama, formatnya sama. Baik, sebentar. Ini ada lagi pertanyaan dari Bu Tita UGM. Apakah realisasi anggaran per indikator juga perlu dilaporkan di aplikasi Spasi Kita? Untuk realisasi anggaran tidak perlu ya Bu ya. Kita tidak perlu memasukkan realisasi anggaran per indikator.
gitu ya. Nanti untuk yang anggaran kita sudah ada ininya sendiri, apa namanya? Kita sudah ada aplikasi kita sendiri yaitu monitoring laporan keuangan, itu nanti yang bisa mengeneralisasi terkait dengan realisasi anggaran. Jadi tidak perlu memasukkan realisasi anggaran ke RKK. Baik. Ya, silakan Pak. Tadi Pak. Ya, Mas. Halo, Mas. Ya. Ya. Saya bertanya, ini Mas terkait Ya, Mas Dwi. kan yang tadi didemokan itu terkait pengukuran capaian RKK atau indikator. Karena kan di dana kita ada juga sampai ke RO dan komponen gitu kan. Nah, jadi RO komponen itu nanti minumnya di menu evaluasi closing proka. Nah, cuman yang mau saya tanyakan ini Mas, kalau yang di Simproka itu kan nanti real-time ya, artinya ketika ada revisi itu dia otomatis kan, terkait penambahan komponen atau penambahan target itu dia otomatis real-time nambah gitu ya. Rencana aksi kita ini kan dasarnya di panel. Betul. Jadi nanti Mas ya, maksudnya ketika ada penambahan komponen itu di rencana aksinya belum ada, atau misalkan penambahan target itu nanti otomatis perbandingan antara target dan realisasi bisa berbeda itu nanti gimana ya? Ya, jadi nanti kalau misalkan ada perbedaan Mas Dwi, nanti tentunya gini, supaya tidak bolak-balik untuk terkait dengan apa namanya ya, dari PK sampai dengan renaksi revisi, ya kan, supaya tidak bolak-balik revisi. Sebenarnya nanti ada dari kami arahan pimpinan bahwa untuk yang terkait dengan revisi tersebut nanti kita bikin majornya aja. Jadi khusus saya kurang tahu nanti arahannya seperti apa, tapi kemarin saya dapat info bahwa nanti ketika perubahannya itu adalah perubahan yang major. Jadi istilahnya kayak misalkan terkait Renstra kan sekarang sedang revisi ya Mas Dwi ya. Ya kan? Nah, kalau misalkan sudah renstranya sudah disetujui, sudah ketok palu, sepertinya pemicunya itu. Jadi kalau misalkan renstranya sudah selesai, ya sudah direvisi, ya kan? Nanti ada itu PK atau renaksi revisi. Nah, nanti ketika PK atau renaksi revisi, ya kan? Itu juga nanti termuat itu dari hasil ya perubahan-perubahan yang ada di RKKL-nya, yang RO dan komponen, nanti mengikuti yang existing seperti apa, gitu. Jadi bukan di pano lagi, tapi menggunakan existing seperti itu. Mungkin apa namanya ya, PK revisi, renaksi revisi, ya kan. Kalau pengukuran kan hanya tinggal mengikuti ya, untuk yang dari hasil revisinya. Nah, itu mungkin bisa 2 kali ya kalau saya dapat informasinya, mungkin ketika ada perubahan ya, ketika di apa namanya tadi renstranya selesai, atau nanti ada 1 kali lagi revisi di akhir masa pelaporan, di akhir masa tahun anggaran gitu. Jadi ada 2 kali. Nah, seperti itu. Jadi itu untuk mengakomodir perubahan-perubahan ya terkait dengan perubahan di RKKL ataupun di apa namanya ya, untuk RO komponen dan juga di renstranya, seperti itu sih Mas Dwi. Jadi tidak banyak bolak-balik revisi seperti itu. Nah, tidak juga sama dengan tahun lalu, ya kan? Kalau tahun lalu kan begitu berubah, data sebelumnya hilang. Kalau sekarang tidak hilang, jadi nanti perubahannya masih bisa dilihat, mungkin juga nanti bisa disandingkan ya, antara PK awal, ya kan, renaksi awal dan capaiannya bagaimana mungkin. Nah, nanti yang setelah revisi pertama bagaimana, ya, terus setelah revisi kedua bagaimana. Untuk revisi kami belum bisa memastikan berapa kali revisi, tapi yang jelas untuk mengakomodir perubahan nanti ada namanya PK revisi, renaksi revisi. Gitu Pak. Itu Mas Dwi. Oke, baik, Pak. Nah, ya. Yang maksudnya rencana tidak boleh revisi. Iya, nanti ada revisian. Tapi gini Mas Dwi dan teman-teman semuanya, karena gini ya bentuknya.
ini kan karena nanti di aplikasi Simproka yang modul evaluasi ini ada menu target. Sebenarnya menu target ini adalah mengakomodir dari perubahan RO dan komponen. Karena kan kalau untuk Simproka atau evaluasi itu kan bertanggung jawab atau untuk melaporkan terkait dengan laporan reguler di RO dan komponen. Nah, data yang kemarin sudah dimasukkan ke dalam Renaksi, ya kan, itu kan dipanol, ya betul ya. Nah, sedangkan nanti sekarang ketika pemanfaatan di aplikasi Simprokanya atau di modul evaluasinya itu pakai IPA existing, ya kan. Tentunya kan ada perbedaan. Nah, nanti yang diinputkan di dalam targetnya, kalau masih ada data-data yang memang masih valid, ya itu tidak input kembali gitu. Jadi nanti yang di input atau diedit itu adalah terkait dengan yang perubahannya saja. Contoh misalkan keluarnya komponen baru gitu kan. Berarti nanti ketika menginput target, kalau yang renaksinya di panel itu masih berlaku, itu tidak perlu edit, tidak perlu input target lagi karena ini kan datanya sudah satu aplikasi nih ya, antara iKinerja dan Simprokanya di dalam aplikasi Spasi Kita ini udah jadi satu. Jadi nanti tidak ada input dua kali ya. Jadi nanti menginputnya itu adalah target-target yang memang belum masuk ke dalam renaksi kemarin yang di Pak 0 gitu. Gitu. Jadi hanya yang perubahan-perubahannya aja atau yang hanya yang mengalami perubahan aja yang nanti diinput. Nah, ketika diinput yang mengalami perubahannya itu otomatis juga ya kan nanti sebagai feeding ya, sebagai feeding data untuk mengisi PK atau renaksi revisi tadi. Jadi PK sama renaksi revisi tadi itu otomatis langsung keluar data gitu Mas Di. Jadi tidak ngisi lagi kayak kemarin. Kalau kemarin itu kan karena memang tidak ada sama sekali. Tapi kalau misalkan nanti melalui aplikasi itu ya inputnya sekali ya berarti nanti yang renaksi revisi ya yang renaksi revisi yang ada RO dan komponen ya karena memang sudah diisikan di menu evaluasinya ya terkait tadi ya target-target perubahannya ya otomatis di situ sudah terfeeding datanya. Jadi hanya tinggal nanti memasukkan kode PESPRES-nya aja gitu. Gitu ya Mas Dwi ya. Mas Agam, terima kasih. Ya, baik. Nah, izin pertanyaan berat. Baik, gimana Pak Johan? Gini Pak, terkait dengan masalah yang sudah kita sampaikan melalui chatting, melalui mail, dan komunikasi lain tentang perbedaan yang kita input dengan hasil di draft. Nah, pertanyaan saya, apakah akan ada pengaruh? Misalnya kita input pengukuran kinerja triwulan 1 dengan renaksinya. Itu yang pertama. Yang kedua juga mungkin sekedar untuk saran, barangkali juga renaksi itu perlu seperti perjanjian kinerja. Iya. Ada draftnya, kan kita mengajukan ke pimpinan untuk tanda tangan atau memasukkan PESPRES-nya, kita butuh dokumen. Ya. Nah di renaksi kan kita tidak punya, nggak ada draft. Iya. Ya di sini kan juga ada draftnya Pak, yang tadi di. Tapi yang sudah diproses. Kenapa? Maksudnya diproses itu adalah terkait penyelesaiannya, penginputan. Iya, memasukkan PESPRES-nya kan kita ajukan ke pimpinan satker. Nah kan itu kan nggak ada draftnya. Oh mohon maaf Pak, gini Pak. Jadi nanti ketika unduh Mas Rio, yang tadi Mas Rio, unduh draft capaian IKK Mas Rio. Ya, untuk nanti nanti untuk disampaikan ke pimpinan, untuk nanti. Sebentar Pak, yang dari begini Pak. Ini yang tadi soal pertanyaan saya antara hubungan antara renaksi dengan capaian IKK-nya Pak.
Gimana? Kan yang kita input renaksinya itu bermasalah kan? Kita input lain, yang keluar lain. Oh, itu bisa Pak, nanti kalau misalkan ada perbedaan data, perbedaannya di mana silakan Pak. Nanti kita sama-sama aja diskusi, nanti kita selesaikan, kita samakan datanya dengan yang ada di renaksi. Oh, kalau ada perbedaan. Nah, sekedar usul untuk renaksi juga kan ini mungkin aplikasi ini juga akan dipakai tahun depan. Ya, gimana Pak? Ini renaksinya kan kalau kita mengajukan permintaan misalnya kepala satker untuk tanda tangan atau TTE paspresnya, harus kan punya dokumen untuk diajukan ke beliau. Kalau di perjanjian kinerja kan kita punya draft yang kita cetak, lalu kita ajukan ke beliau setuju atau apapun ada perubahan itu apa, baru beliau memasukkan paspresnya. Sedangkan di renaks kan kita tidak punya. Ada kok Mas Rio, ada kok Pak. Enggak ada berapa. Makanya saya hanya bisa cetak melalui screen yang hasilnya kecil. Nah, ketika cetak screen, kita punya hasil yang berbeda. Disitulah kita lihat perbedaannya antara renaksi yang kita input dengan renaksi yang keluar. Coba gini Pak ya, kita coba lihat ya, Mas Rio bisa didemokan nggak untuk yang terkait renaksi kalau untuk demo? Ini coba Mas Rio yang bantu jelaskan. Memang kita belum ini ya Kak, kita belum buat terkait buat unduh draftnya ya. Karena memang kemarin kita ngejar deadline, jadi sehingga kita buatnya hanya melihat draftnya gitu. Paling next nanti kita akan buatkan seperti pengukuran kinerja gitu Pak. Terima kasih Mas Bang. Terkait juga dengan ini jadi kan kita ada perbedaan data terkait perbedaan data ini. Ada enggak pengaruh entah penilaian mungkin di akhir atau apa antara renaksi yang kita input, target-target yang kita input di sana dengan target yang akan kita input sebagai capaian? Iya, harus sama Pak, antara renaksi dengan data nanti sebagai referensi di pengukuran kinerja, yang capaian IKK-nya harus sama Pak. Kalau yang IKK sih saya enggak masalah karena data saya enggak yang di RO. Oh, RO dan komponen ya tadi Pak. RO yang dan komponen itu yang bermasalah ketika kita input hasilnya berbeda dengan renaksi. Kalau yang RO dan komponen di renaksi kan pakai di panel Pak. Iya. Kan kita sudah input itu di situlah ya permasalahan yang tadi kita tidak tahu siapa yang melakukan generalisasi. Itu makanya salah satu usulan saya juga itu mungkin passwordnya mungkin bisa diperbarui nantinya di aplikasi supaya kita tidak tahu di saat kita input ternyata tidak bisa lagi di generalisasi. Nah, jadi apakah ada solusi untuk penyelesaian karena seperti jawaban tadi ada harus sama renaksi dengan capaian, terutama yang di RO dan komponen sih. Kalau yang IKK sih saya nggak bermasalah. Kalau IKK mungkin nggak bermasalah. Kalau yang untuk RO dan komponen nanti ketika pengukurannya ya yang dievaluasi itu IPA existing Pak. Gitu. Oh iya. Kan ada perubahan, ya berarti Bapak menginput atau merevisi data targetnya. Karena ya kan itu RKKL-nya juga RKKL yang tapi hanya perubahannya aja Pak yang diinput. Kalau masih ada yang berlaku dari IPA 0-nya itu tidak perlu mengikuti. Iya. Makasih. Ya, silahkan Bapak semuanya, barangkali masih ada yang mau ditanyakan. Sedikit ini, kami dari Mataram, Mas. Ya, silahkan. Mas, untuk target itu kita terkait kontrak kinerja.
kan kita kemarin minta revisi, sudah kita lakukan. Untuk target kinerja yang poin ini Mas, poin 5, jumlah pengeluaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil dapat direkognisisi internasional atau ditemukan oleh masyarakat per jumlah dosen. Di UNRAM itu tertulis 0,17, mohon dapat direvisi menjadi 0,17 gimana Mas? Kira-kira bisa enggak itu, gimana alurnya itu? Karena kalau 17 kan berat sekali itu loh. Antara keuangan di PKBLU, kontrak kinerja kita, nilainya baik. sudah 0,17. Baik. Sementara 0,17 ya, tapi ke Mendikbud kita posisi masih kontrak 17, berarti tidak sama gitu. Mohon dilakukan bagaimana strateginya untuk perbaikan kontrak kinerja tersebut gitu. Baik. Baik, nanti Mas Rio coba bisa menjelaskan ya. Sebenarnya sih bisa Pak untuk terkait revisi. Intinya bisa. Jadi nanti detailnya sama Mas Rio ya. Jadi ya tapi kalau melakukan perubahan atau revisi dari PK, tentunya ini kan penginputannya kembali ke nol ya, karena ini kan PK awal mau dirubah sama Bapak ya, gitu ya. Terkait masalah data. Ya, tapi kan tentunya yang untuk 1 poin itu ya istilahnya ya itu setelah direvisi, tapi kan juga berpengaruh ketika direnaksinya seperti itu kan, ya kan. Berarti nanti ya ada 2 kali inputan, baik di PK maupun di renaksi, ya menyesuaikan dengan perubahan yang Bapak lakukan. Intinya sih bisa sih Pak. Ya, mungkin detailnya nanti, detailnya coba nanti Mas Rio deh, coba Mas Rio nambahkan. Ya Pak, ya paling detailnya bisa nanti setelah kegiatan aja ya Pak, japri ke saya terkait dengan perubahan revisi. Nomor japrinya ada, untuk di japri ada nomor HP-nya Mas? Nanti kita kasih Pak lewat chat nomor kontak pengembang spasi kita Pak. Oke, terima kasih Mas Rio. Oke, makasih. Thomas Dwi juga koordinator bisa sih. Oke, Ya, ada lagi? Masih ada lagi? Ibu Bapak semuanya? Mohon izin bertanya Pak. Ya, silahkan. Tadi sudah saya sampaikan di chat juga yang terkait pengisian indikator IKK 4.2 Pak ya, terkait rata-rata nilai kinerja anggaran RKAL. Kalau tahun lalu kan bisa dilihat dari Sinproka. Kalau untuk yang sekarang nanti gimana Pak? Apakah kita bisa lihat juga untuk capaian indikator tersebut Pak? Terima kasih. Iya, bisa Pak. Sama Pak, bisa. Ini lalu. Intinya bisa Pak, nanti tapi Simprokanya itu bukan Simproka kayak tahun lalu ya, simproka.kemdikbud.go.id, nanti pakai aplikasi Pak Spasi kita Pak, sama ya di sini. Mungkin daripada ini ya teman-teman mereka-reka tuh seperti apa, ini saya contohkan aja sih. Mas Rio coba masukin ke 229 ya, cuma sedikit aja deh. Di tab aja Mas Rio, di tab aja. Mohon izin Pak Agam. Iya. Jadi mohon sekalian dijelaskan Pak sejauh mana gitu keterkaitan Simproka itu masuk ke dalam spasi kita Pak. Atur nuwun. Ya ini Bu, ini kita lagi.
Biar saya aja Mas Rio yang ini, yang share screen coba saya ini. Ya, ini Simproka ya, nanti masuk di dalamnya aplikasi Spasiku. Ini jadi teman-teman nggak usah bingung. Jadi aplikasi Simproka atau kinerja ini menjadi satu sih sebenarnya ya, menjadi satu di aplikasi Spasi kita. Ya, nanti untuk pengisian RO dan komponennya itu di sini. Ya. Nah, pengisiannya kurang lebih seperti ini, sama dengan tahun lalu. Ya, sama dengan tahun lalu, tinggal mengisikan, mengklik dari kode di mana ya. Ini kan per level RO ya. Jadi di level RO mana yang akan diinputkan capaiannya seperti itu. Nanti dari level RO itu baru dimasukkan input capaiannya. Nah, di sini baru diinputkan terkait dengan inputan datanya yang kurang lebih juga hampir sama kayak tahun lalu. Itu. Jadi per bulan, ya pengisiannya per bulan, terus isian volumenya seperti apa, progress fisiknya seperti apa. Ini progress fisik itu maksudnya persentase ya, persentase progresnya seperti apa, status progres, keterangan, kendala, keterangan, sama tindak lanjutnya seperti apa. Ini kurang lebih hampir sama dengan yang tahun lalu. Intinya seperti itu. Ya, nah inputan di sini ini jadi memfeeding dengan nanti hasil capaian output yang ada di aplikasi, sama juga yang di kinerja, ya kan, yang nanti menjadi dokumen output di pengukuran kinerja, ya, yang di triwulan 4 nanti ada kode Pestpress-nya, ini nanti masuk ke dalam di bawahnya, di bawah pelaporannya. Jadi nanti ada dua data. Yang pertama adalah capaian IKK, di bawahnya lagi adalah capaian RO dan komponen. Seperti itu. Nanti ini mau feeding datanya ke sana. Karena kan data yang harus dilaporkan ke ISR itu adalah data yang terkait dengan ya bagaimana ketika kita mengisi di renaksinya. Nah, capaiannya seperti apa ya, hasil feedingan untuk yang RO dan komponen itu menggunakan aplikasi Spasi kita juga dengan menunya adalah evaluasi atau Simproka. Pengisiannya sama kurang lebih seperti ini. Ya, kurang lebih seperti itu Pak. Kalau bisa saya informasikan. Sebenarnya ini kami hanya tinggal menunggu API ya dari mitra aplikasi Imonef maupun Smart DJA. Kalau misalkan sudah, ini kita yang lagi mempush terus ya supaya apinya tersebut sudah sampai gitu, maksudnya sudah jadi. Karena kalau mereka belum ya nanti kasihan teman-teman jadi input 2 kali, dengan input sekali. Jadi pelaporan, output pelaporan di Smart DJA maupun Imonef Bappenas ini semuanya sudah tersampai. Itulah intinya. Ya. Baik Bu, intinya juga seperti itu ya. Tadi Ibu ada yang menanya, datanya kurang lebih, penginputannya kurang lebih seperti ini. Pasti akan ada mungkin nanti kalau masalah penjelasan kita sampai ke penggunaan Pak, mohon izin membantu menjawab terkait pertanyaan yang persentase mahasiswa yang 20 SKS tadi, Bapak. Ya, silakan. Kalau pemahaman yang kami dapat dengan adanya revisi peraturan terkait manual itu, yaitu Kepmen nomor 3M tahun 2021 bahwa poin 2.1.2 terkait mahasiswa, persentase mahasiswa S1 dan diploma yang menghabiskan paling sedikit 20 SKS meraih prestasi nasional dan meraih prestasi nasional. Nah, untuk yang Kepmen yang sebelum revisi memang itu masih ambigu antara jumlah mahasiswa dan lulusan. Namun untuk Kepmen yang baru yang nomor 3M tahun 2021 itu sampun diganti, yaitu mahasiswa Bapak. Jadi pembaginya adalah total jumlah mahasiswa, bukan total jumlah mahasiswa yang lulus. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Bu Masita. Mungkin ada lagi teman-teman yang masih kurang jelas terkait dengan sosialisasi dari pengaturan kinerja ini. Boleh bertanya Pak? Ya, silakan.
ini mau bertanya mengenai input capaian outputnya itu apakah dibatasi waktunya? Misalkan ditentukan waktu kapan dibuka aplikasinya, terus kapan ditutup itu. Apakah terbuka seperti contohkan? Jadi kami bisa merevisi kembali supaya tahu. Iya, sebagaimana yang tadi udah Mas Agam jelaskan bahwasanya ini ada batas waktu, Bu. Jadi setiap triwulannya, triwulan 1 berarti plus 1 ya. Triwulan 1 itu adalah plus 1, di bulan berikutnya itu ada masih bisa diikut. Triwulan 2 pun 1 bulan, berikutnya triwulan 3 pun sama. Dan apabila sudah melebihi dari plus 1-nya itu sudah tidak tercatat lagi, Bu. Itu. Terus kapan mulai kami boleh menginput capaian outputnya karena kami belum bisa menginput. Ya, sebagaimana tadi dijelaskan bahwasannya untuk saat ini ada belum bisa, baru nanti kami akan kirim surat kembali pada Satker bahwasannya mulai kapan dari pengukuran kerja ini bisa diikut. Sebenarnya kalau tadi di Mas Aga sudah menyampaikan, mulai hari Senin ini sudah mulai bisa di input, sudah mulai bisa Ibu menginput di spasi kita ini. Itu Bu. Ya, terima kasih. Ya. Silahkan yang lain. Masih ada atau tidak ada? Baik, Ibu Bapak semuanya, terima kasih Mas Agam dan tim Mas Rio yang telah menjelaskan mulai dari awal sampai dengan akhir tadi untuk sesi sosialisasi spasi kita. Ada beberapa yang dapat kita ambil kesimpulan Ibu Bapak semuanya terkait dengan sosialisasi spasi kita untuk pengukuran kerja atas renaksi di tahun 2021 pada hari ini. Yang pertama tadi apabila Ibu Bapak semuanya ada mencoba hari ini dan besok mungkin adalah spasi kitanya belum bisa online. Kenapa? Karena tadi kami nanti akan berkirim surat secara resmi bahwasanya terkait dengan pengukuran kerja atas rencana aksi ini akan mulai kapan bisa Satker bisa menginput terkait dengan pengukurannya. Nah, setelah surat itu diterima oleh Satker, mungkin dari mulai itulah Satker dapat menginput dari pengukuran kinerja yang bisa dilakukan untuk TW1. Adapun batas dari input pengukuran tadi sudah disampaikan bahwasanya terkait triwulan 1 yaitu ada batas waktu 1 bulan setelah masa TW1 itu adalah berakhir. Ketika masa itu telah lewat, maka Satker tidak bisa lagi merubahnya. Begitu pula untuk TW2, TW3 itu pun sama ada masanya yaitu masa perbaikan. Apabila masih merasakan ada yang ingin diperbaiki oleh Satker, maka di masa TW1 itulah bisa Satker memperbaiki dari kekurangan-kekurangan yang dirasakan belum maksimal pada pengukuran kerja ini. Dan ingat Ibu Bapak semuanya, bahwasanya tujuan dari pengukuran kerja ini itu adalah sebagai salah satu alat untuk membantu ketika kita nanti membuat laporan kinerja. Nah, setelah adanya target yang telah disampaikan oleh Satker terkait dengan IKK yang ada khususnya adalah untuk PTN dan untuk vokasi, apabila yang ini adalah berkaitan dengan IKU, maka di sana itu tinggal nanti apa yang telah disampaikan tadi oleh tim dari spasi kita, bahwasanya target-target itulah yang harus diperhatikan. Yang target akhir Ibu Bapak semuanya ini adalah target triwulan 1, 2, 3. Ini adalah merupakan suatu akumulasi yang akan kita lihat nanti adalah dari target triwulan 4-nya. Dan kami berharap di target triwulan 4 ini di mana capaian dari Satker ini bisa melebihi dari 100%.
Nah, di sana begitu pula dengan tadi ada program dan kegiatan. Program kegiatan tolong dinarasikan secara jelas, karena tim pengembang pun di sini tidak membatasi karakter untuk menjelaskan dari sana, mulai dari program kegiatan, hambatan, strategi. Karena cikal bakal untuk bab 3 laporan kerja ini yaitu adalah akan diambil dari sana. Nah, dengan adanya pengukuran kinerja yang sudah kita terisi secara baik melalui TP1 sampai sampai 4, nantinya ini adalah merupakan suatu pekerjaan yang mudah pada tim pelaporan kerja apabila nanti membuat laporan kerja di akhir tahun. Dan ini pun adalah menjawab dari rekomendasi berulang yang diberikan oleh Kemenpan RB bahwasanya terkait dengan renaksi dan pengukuran kerja ini bahwasanya untuk level Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berada begitu pula terkait dengan satker yang berada di naungan di lingkungan Kementerian dan Kebudayaan itu adalah suatu memanfaatkan dari aplikasi ya. Dan saya berharap dari semua satker yang ada di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kita adalah patuh dengan adanya apa yang telah diberikan terkait dengan rambu ini, akan mulai dari mengisi membuat PK, kapan membuat renaksi, dan setelah renaksi sekarang sesi adalah pengukuran kinerja. Dan sebagaimana tadi disampaikan bahwasanya di sesi pengukuran kinerja ini belum bisa dilaksanakan oleh Ibu Bapak semua apabila PK dan renaksinya belum dibuat. Untuk itu bagi satker yang merasa belum selesai di tahapan yang pertama kedua tadi, dalam waktu yang secepatnya bisa diselesaikan terlebih dahulu supaya di sesi yang ketiga ini kita bisa lanjutkan sesi pengukuran. Mungkin itu Ibu Bapak semuanya yang dapat kami sampaikan. Kalau seandainya tidak ada tambahan lagi, kita sepakat bahwasanya untuk terkait pengukuran ini baru bisa dilaksanakan mulai minggu depan Bapak semuanya. Dan untuk secara resminya nanti Biro Perencanaan akan mengirim surat kepada Ibu Bapak semuanya terkait dengan kapan mulai bisa dilaksanakan dan sampai kapan waktu terakhir untuk pengukuran kinerja ini bisa diikut untuk triwulan 1. Itu saja Ibu Bapak semuanya yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Bapak semua yang telah hadir memenuhi undangan kami dari sesi pagi sampai dengan siang ini. Terima kasih pula kepada tim data dan informasi yang telah menjelaskan bagaimana terkait dengan sosialisasi dari pengukuran kinerja, dan terima kasih pula tim kami yang telah senantiasa mensupport dari kegiatan ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat Ibu Bapak semuanya. Sampai di sini yang dapat kami sampaikan. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Tata, Mas Agam dan semuanya. Mohon izin,